lagi sama Hiliani Hidranto di Blacky News, di mana lo bisa mendapatkan berbagai macam informasi menarik, mulai dari tempat asik untuk dikunjungi, style yang lagi ngetren, kenalan dengan orang-orang baru, dan juga kegiatan lain yang pastinya keren untuk lo dapatkan di sini. And everything wrapped into one. Ngomong-ngomong, gue udah lama banget nggak ketemuan sama Arika. I wonder what she's doing. So, let's call her up right now and see what she's up to. Siapa tahu nanti kita bisa ketemuan. Halo. Hai, halo Yani. Hey, lagi di mana lo? Ketemuan yuk. Udah lama banget nih gak denger kabar dan update dari lo. Ayo, boleh. Lo lagi di mana emang sekarang? Oke, sekarang ini gue lagi ada di salah satu spot yang adanya di Lotte Shopping Avenue. Namanya Otterhound. Lo lagi ngapain sih? Gue lagi di Tavola nih, lagi santai-santai aja sambil baca majalah. Oh ya, yang by the way, barusan gue lihat ada Instagram dari seorang ilustrator muda, namanya Muhammad Taufik. Dan gambarnya tuh keren-keren banget, you should see this. Terus ada lagi style-style keren dan happening di acara Black in Paris. Nice, kayaknya semuanya penting banget nih untuk dilihat. Alright, so I'll see you later ya, bye. Oke, bye, see ya. Alright, so right now I'm at Otterhound and the first thing you will see when you walk in is the bar. Jadi kenapa nggak kita mulai dengan sesuatu yang fresh? Alright, so this one, ini namanya adalah banana bonkers. Ingredientsnya, let me see. Ada orange, banana, pineapple, and yogurt. Let's try it right now. Yum, what a nice way to start. Alright, pasti lo penasaran kan pengen tahu lebih banyak lagi tentang Otterhound? Well, what are you waiting for? Come with me. Tequila. Otterhound merupakan bagian dari grup Citlada yang memang menaungi beberapa restoran Thailand. Tapi khusus untuk Otterhound, konsepnya adalah Thai with a twist. What am I talking about? Oke, hold on. Jadi seperti yang kita tahu, kebanyakan restoran Thailand selalu fokus dengan makanan autentik dari negaranya sendiri. But not here, because right here, you will find a wide variety of choices. Nama Otterhound diambil dari nama ras anjing yang berasal dari Inggris yang suka berpetualang. Nah, hal ini diadaptasi oleh restoran untuk menawarkan konsep yang menyenangkan. Lo bisa lihat di sisi kaca restoran ada gambar sekumpulan anjing Otterhound yang menggunakan topi ikonik dari berbagai negara. Tapi nggak cuma itu aja. As you can see right behind me, this is pretty cool juga. Jadi dinding ini dipenuhi oleh gambar-gambar landscape ikonik dari berbagai negara juga. Contohnya nih ada The Pyramid, Taj Mahal, London Bridge, dan masih banyak lagi. Dan ternyata gambar ini menceritakan tentang perjalanan traveling sang owner. Oh my god, he's been everywhere. How cool is that? Anyways, ngomongin tentang petualangan, gimana kalau sekarang gue ngajak lo semua untuk berpetualang? Kita cobain makanan yang ada di sini. Let's go!
Alright, kalau gitu langsung aja kita cobain makanan yang ada di Otterhound. As usual, we're gonna start with appetizers. Appetizersnya gue udah pilih 2. That's right, nggak cuma 1, gue langsung pilih 2. Yang pertama ada yang namanya salmon carpaccio in hot spicy sauce. Oke, kalau yang untuk ini, lo pasti tahu salmon pasti fresh. Well, this one is also fresh, tapi yang bikin ini spesial adalah sausnya. Jadi sausnya ini adalah homemade, cuma bisa ditemuin di Otterhound. Langsung kita cobain sekarang. Oh my god, I am not joking, the sauce is really spicy. It's burning my tongue. But anyways, untuk lo semua yang suka spicy food, lo harus coba ini untuk appetizernya. You're not gonna regret it. Saking enaknya, gue pengen foto dulu. Wajib sekarang foto-foto. Hold on. Oke, next ini dia ada salah satu appetizers juga, dan seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau semua makanan di sini adalah perpaduan Thailand dan juga Western. Nah, ini dia salah satu contohnya. Ini namanya adalah tortilla nea. Nah, nea dalam bahasa Thailand artinya adalah meat. Jadi di dalam tortillas ini ada meat, ada mushroom dan juga ada paprika. Kalau untuk ini, menurut gue, yang bikin spesial adalah sausnya. Ini dia salah satu saus yang memang cuma ada di Otterhound juga. Khas Thailand, spicy, sour, and sweet. Oke. Finger licking good. Alright, sekarang gue udah siap untuk main course. Here we go. So, terima kasih mas. Ini dia main course-nya. Main course-nya banyak banget ya, as you can see. I can't wait to taste them all. So these are the main course. Gue penasaran banget pengen nyobain semuanya. Tapi tunggu dulu, the appetizers was really spicy. Jadi gue pengen nyobain minumannya dulu yang menjadi favorit di sini. Ini adalah Thai Ice Green Tea. Then on my way home, I met this guy. Here we go. He was not so shy and not that kind. We spoke and suddenly I could read his mind. Wow, oke. Ini untuk green tea-nya menurut gue kerasa banget dan memang beda banget sama green tea yang pernah gue cobain karena semua Thai tea yang ada di sini itu langsung dari Thailand. Nice. Oke, kalau gitu langsung kita mulai makan ya. Yang pertama untuk main course-nya ada Otterhound Burger. Oke, maybe you're like, what? Kenapa burgernya hitam? Oke, jadi untuk bun-nya memang mereka memilih black bun. But don't worry, ini warnanya hitam karena ini adalah campuran dari tinta cumi. So for the black bun, I think it's something different. Ditambah lagi, cheese-nya tuh banyak banget. You know I love cheese. So, this burger with lots of cheese, I like it. Next, untuk main course-nya ada yang namanya spicy spaghetti Thai style. Jadi, kalau misalnya spaghetti mungkin nggak terlalu spicy. But here, karena ini adalah Thai restaurant, wah pasti bakal beda banget. Bakal spicy just like the name. Oke, untuk spicy spaghetti ini sebenarnya pilihannya ada beberapa. You can pick beef or chicken or seafood. Nah, untuk kali ini gue milihnya seafood. I don't know, I'm in the mood for some seafood. Oke, I don't think it was gonna be spicy karena di awal-awalnya memang nggak terlalu spicy. But then at the end, mulutnya berasa panas banget sih. Oh my god. Alright, anyways, gue udah cobain 2 main course. Nah, ini ada satu lagi, but I have to say this would be main course. Karena ini dia nih yang intinya, yang paling main di sini sebenarnya. Ini namanya adalah grilled Angus sirloin with sticky rice. Tapi as you can see, di sini juga ada mango salad. I don't take that for granted, no. I don't call them mine. I don't call them mine. Alright, so this is how you eat it. First, you have the sirloin, and then you put some spicy sauce. Got your sticky rice, and we're ready to eat it.
Sticky rice sangat membantu banget kalau misalnya lo nggak terlalu suka spicy food. Jadi setelah lo makan sirloinnya pakai spicy sauce, setelah ditambahin sticky rice, jadinya lebih pas, nggak terlalu spicy. Alright, dan sekarang gue pengen nyobain mango salad. Mango salad is spicy as well. Oh my god. You know who you are, where you dreaming to. Cause in my life, things are built on, they're built on. Alright, so I'm done with the main course. That means there's one thing left. Dessert. Yay! What I've been waiting for. Kita siap-siap untuk dessertnya. So here's the dessert. Oh my god, I've been waiting for this. Ada dua dessertnya. Yang pertama adalah walnut blondie. Untuk walnut blondie ini ada brownies, lalu ada walnuts, dan juga ada vanilla ice cream. I love chocolate, so this is so good. Browniesnya ini melted juga. Oh my god. Jadi it's a melted brownies ditambah ice cream, ada walnutnya lagi. It's perfect. Oke, next ini dia dessert untuk kali ini. Ini dia salah satu yang favorit di sini karena sebenarnya di Waterhouse ini ada berbagai macam pilihan parfait. Nah, yang menjadi favoritnya gue dengar adalah ini dia nih, banoffee. Untuk banoffee, as you can see, isinya lumayan banyak. All the way in the bottom ada Oreo-nya, ditambah banana, and then ada ice cream vanillanya juga. Suddenly I could read his mind. You think it's bad, but I don't fool myself. You think it's odd, cause in my life, Oh, in my life, this is so good. I can stay here forever just eating the dessert. I have to try the others, tapi itu kayaknya nanti ya. Untuk sekarang I'm just gonna finish all these. Untuk lo semua jangan kemana-mana, karena setelah ini gue bakal interview sama salah satu pengunjung yang udah datang ke Waterhouse. But before we finish, ini harus banget difoto sih. This is really good. coming my way. Some call it coincidence, but Alright, like I said, don't go anywhere. Karena setelah ini gue bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Waterhouse. Oke, sekarang ini gue udah gak sendirian. Right next to me ini adalah salah satu pengunjung yang ada di Otterhound. Kita kenalan dulu. Hai, namanya siapa? Halo Doti, Doti, apa kabar? baik. Gue lihat di sini kayaknya dari tadi makannya enak banget. Lo biasanya kalau kesini kira-kira jam berapa dan berapa kali seminggu sih? Paling seminggu sekali sih. Kalau lo kesini biasanya mesen makanannya apa? Kayak sekarang ini gue lagi pesen patai. Di sini enak, patainya di sini enak banget. Biasanya Dengan rasanya kayak agak manis, asam, pedes gitu. nggak cuma makanannya aja yang kelihatannya enak banget nih dimakan sama Doti, tapi ternyata minumannya juga it looks really fresh and it looks really good. Nah, ini lo pesen apa? Kalau yang ini namanya Tangy Fruit. Di sini enak banget juga, seger banget. Jadi kalau misalnya buat chill-chill lagi sore-sore gitu kayaknya enak. Oke, untuk viewers di rumah yang belum pernah datang ke Waterhound, why do you think they have to come here? Tempatnya enak, terus affordable price juga. Jadi buat kita-kita yang masih kuliah, jadi ya bisa lah. Penting banget ya, harganya sangat terjangkau di sini. Alright, well thank you so much udah nemenin. Dan untuk viewers di rumah, gue pengen ingetin lo semua yang belum follow Twitter kita, what are you waiting for? Langsung aja follow sekarang di @_blackinnews_. Join our Facebook fanpage Black in News. Dan satu lagi nih, untuk lo semua yang pengen lihat Black in News Magazine, lo bisa menemukannya di edisi Free Magazine, and of course it's free. Alright, so she's gonna keep on eating. Kayaknya gue bakal bantuin juga bentar lagi. But we gotta go now, and one thing for sure, you've just been updated by Black in News.
Kaliannya lama juga ya datangnya. Yang ada dari tadi gue liat postingnya di Twitter. Bikin ngiler, makanannya enak banget di Waterhound. Yaudah deh kalau gitu sambil nunggu Yani datang, gimana kalau kita sama-sama lihat profile yang ada di Instagram. Here it is. Welcome to Black Profile with me, MT. Berapa lama mulai menggambar? Bisa dibilang dari SMP sih. Jadi awalnya gue dulu sering ngirim-ngirim gambar atau kartun ke tabloid anak, ke majalah, ke koran gitu. Ya lumayan sering dimuat sampai SMA. Gue masih sering-sering bikin gambar. Terus kuliah gue ngambil jurusan desain grafis karena waktu itu gue pengen kuliah di mana gue bisa nyalurin hobi gue yang menggambar gitu loh. Dan ya sejauh ini sih gue menikmati sih menggambar. Sering buat cover buku. Awalnya sih kurang lebih tahun 2002-2003an gitu ya. Jadi waktu itu karena awalnya gue sering bikin ilustrasi buat di majalah gitu. Jadi kebetulan dilihat pihak penerbit, terus ditawarin bikin cover buku gitu. Dan ini cover buku yang paling pertama gue bikin. Sampai sekarang pun gue masih sering bikin cover buku seperti kayak yang ini salah satu karya terbaru yang gue bikin. Jadi ini di sini gue banyak selain bikin covernya juga terus bikin ilustrasi dalamnya juga kan kayak ini ilustrasi di halaman dalamnya, terus ilustrasi tentang puisi. Jadi gue mengilustrasikan tentang puisi-puisi dari penulisnya. Terus ya dia juga ngasih kebebasan ke gue juga untuk bikin sesuai dengan kreasi gue. Jadi menurut gue ini proyek yang menyenangkan karena ya kolaborasi, tapi gue juga dikasih kebebasan juga untuk gue menggarap karyanya seperti apa. Proses membuat ilustrasi ya untuk cover buku, dan biasanya ada proses ini lebih ke brainstorming atau diskusi gitu kan. Terkadang diskusi dilakukan dengan editor dari penerbit, terkadang ngobrol langsung dengan penulisnya gitu kan. Menurut gue itu juga cukup untuk jadi guide gue ketika bikin ilustrasinya gitu loh. Profesi sebagai ilustrator, menggambar emang bisa dibilang passion gitu ya. Kalau dibilang gampang sebenarnya nggak juga gitu loh, karena ya emang kemampuan atau skill menggambar itu kan juga bukan sesuatu yang gue capai dengan instan juga gitu loh. Ada proses panjang yang harus gue laluin, ada banyak tahap yang harus gue jalanin sehingga bisa sampai ke tahap dimana gue udah bisa menjadikan ini sebagai profesi yang gue jalani sehari-hari gitu loh. Baru aja gue bikin pameran tunggal, ini salah satu karyanya. Ya ini sebenarnya bukan karya yang dipamerin sih waktu itu, tapi kurang lebih stylenya seperti ini dan tema-tema yang gue angkat juga ya kurang lebih seperti gambar ini. Yang dilihat di sekitar gue ini juga kebetulan ya karya-karya gue yang pameran yang selama ini pernah gue lakukan. Jadi dari yang cuma bertiga sama temen atau yang lebih banyak lagi gitu. Dan ya dalam waktu dekat ini ada beberapa kegiatan pameran yang sedang gue lakukan bersama dengan beberapa seniman dari yang senior maupun muda di daerah Kemang. Terus yang berikutnya gue ada proyek untuk sebenarnya sih sama seperti tadi, jadi ini ilustrasi untuk puisi juga gitu. Jadi kumpulan puisi, penulisnya Emaan Mansur. Tips buat yang anak-anak muda sekarang yang seneng gambar, nggak macam-macam sih tipsnya yang penting ya tetap jadikan menggambar ini sebagai kayak proses belajar aja gitu loh. Karena ya gue sendiri pun juga menganggap ini proses belajar yang gak akan pernah mengenal kata berhenti gitu loh. Selalu ada hal yang bisa digali, selalu ada banyak hal yang bisa dipelajarin, terus selalu ada ya apa saja yang bisa ditemuin gitu. Terus ya kalau emang udah ngerasa passionnya
menggambar ya seriusin aja gitu loh. Biasanya hal-hal yang emang kita lakukan dengan serius dan emang datangnya dari hati kan pasti ada jalannya lah. It's my range. It's your age. It's my range. Describe myself in one sentence. MT aslinya penakut banget, tapi justru senangnya gambar horor. One thing for sure, you've just been updated by Black in News. Hai. Hai Ani, ya ampun akhirnya datang juga. Iya. Gimana tadi di sana? Gue ngeliat postingan lo di Twitter seru banget nih. Seru banget. Makanannya enak, but it was a little bit spicy. But then again namanya juga Thai food ya kan? Iya sih, benar juga. Next time lo harus ikut sama gue. Oke. Anyways, lo udah ngapain aja di sini? Udah lihat-lihat apa aja? Dari tadi gue cuma santai-santai aja sih di sini. Terus gue pesen makanan sambil nungguin lo juga. Lo gak mau pesen? Mau dong. Ini pesan apa? Ini gue pesen tagliata di Manzo. Oke, hold on, let me see. Oke, gue udah tahu mau order apa. Oke. Oh iya Yan, gue ada satu info nih. Jadi ada acara gitu yang datang tuh orangnya stylenya keren-keren banget. Nama acaranya Black in Paris. Wow, Black in Paris. Ya. Gue jadi penasaran eventnya seperti apa dan orang-orang yang datang gayanya kayak gimana ya? Itu dia, so let's do this. Hai, nama gue Nadia Rachel. Hari ini gue lagi pakai atasan dari I Know You Know, rok dari Zara, tas dari Givenchy, aksesoris dari Chanel, Hermes, From Tiny Island sama Masikot. Halo, nama gue Alexandra Gotardo. My outfit, t-shirtnya biasa dari Topshop, roknya juga dari Topshop, sepatunya juga dari Topshop, bag dari Bali. Hai, gue Alexandra Asma Subrata. Outfit gue dari head to toe, baju gue dari Runway, white pants gue dari H&M, heels gue dari Louboutin, tas gue Langbang, jam gue Cartier. Saya Jerry Pravda, hari ini saya menggunakan baju dari Topman, celananya dari Replay, shawlnya dari Hermes, sepatu Gucci, dan ikat pinggang Hermes. Hai, gue Ayla Dimitri. Hari ini gue pakai dress dari COS, tas dari Proenza Schuler, dan sepatu dari Charlotte Olympia. Hai, gue Harumi Sudrajat. Hari ini gue lagi pakai dress dari H&M. Terus habis itu gue pakai sepatu dari Louboutin. Aku pakai jewelry dari JM Jewelry di Bali. Hai, nama gue Dito. Gue hari ini pakai jasnya Burberry, pakai celana Levi's, pakai sepatu Belly. Wow, keren banget ya. Hampir semua orang yang datang pakai baju warna hitam. Pas dengan temanya Black in Paris. Ya, dan harusnya kita datang ke sana juga nih, because we're all wearing black, right? That's right. Dan lagian kita tuh bisa dapat inspirasi loh kalau kita memperhatikan style orang yang berbeda-beda dan beragam. Benar banget. By the way, dari tadi kita lihat aktivitas yang seru-seru. Gimana kalau sekarang kita bagi-bagi hadiah? Oh ya, sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah. So this is quiz time. Kita akan bagi-bagi uang sebesar Rp500.000 untuk lo yang bisa menjawab pertanyaan kali ini. Pertanyaannya gampang karena seputar tayangan yang udah lo saksikan. Are you guys ready? Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah sebutkan nama event yang ada di Black Style kali ini. Langsung jawab pertanyaannya dan pemenang minggu ini akan diumumkan minggu depan. Pemenang minggu lalu akan kita umumkan sekarang.
So the winner is... Congratulations! Kalau lo belum puas dan lo pengen lihat info-info Blacky News Magazine, lo bisa mendapatkannya di Free Magazine for free. Oke, mudah-mudahan lo semua happy udah ngeliat Blacky News like me. I'm so happy to be next to you. Gue kangen banget loh. Yeah, of course, I miss you so much too, you know. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Blacky News. And one thing for sure, you've just been updated by Blacky News. Gak cuma itu aja, as you can see right behind me, ini juga tempat asik untuk dikunjungi, tren yang lagi nge-style. Spicy as well. Oh my god. Nom, nom, nom.